Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris untuk kelas 7 dari buku When English Rings a Bell. Di chapter 4, This is My World. Kita akan bahas The Kitchen and Dining Room part 2 di halaman 75 sampai dengan 76. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan boleh follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Gimana kabar kalian hari ini adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. We will tell the names of the things in the kitchen and at the dining table, their numbers and their location. Kita akan menyebutkan nama-nama dari benda-benda yang ada di dapur dan juga yang ada di atas meja atau di meja makan ya. Their numbers, berapa jumlahnya, dan juga lokasi mereka. Here are what we will do. Ini akan kita lakukan. First, pertama-tama, we will plan what to say about each thing in our notebook, like the example. Kita akan merencanakan apa yang harus kita katakan tentang masing-masing benda di buku catatan kita. Seperti contoh, finally, akhirnya, we will report all our findings orally to the class. Kita akan melaporkan temuan-temuan kita secara lisan di depan kelas. Let's look. There are many things in the kitchen. Ya, there are many things in the kitchen. Ada banyak sekali benda di dapur. Ya. Nah, kalau bendanya banyak dan kita tidak sempat menghitung satu persatu, kita bisa bilang there are many things. Ya, ini. There are many things. Artinya ada banyak benda. Ya, jadi lebih dari satu, tapi kita nggak pasti, nggak yakin itu ada berapa. Kita bisa sebut there are many things. Ya. Dan jenisnya ada banyak. Ya, misalnya ada piring, ya, tidak hanya piring saja, ada piring, ada garpu, sendok, dan lain-lain. Nah, kemudian kalau bendanya jamak, kita pakai there are. Ya, jamak. Jamak itu atau plural. Kita pakainya there are. Ya, are ini adalah to be untuk benda yang jamak. Kalau bendanya bahasa Indonesianya itu adalah tunggal ya. Bendanya tunggal atau hanya satu atau bahasa Inggrisnya adalah singular. Ya, kita pakai there is. Is itu adalah to be untuk benda tunggal, ya. Nah, kalau there are, itu biasanya kita there are saja, tapi kalau there is bisa kita singkat there's, ya. Yuk kita lihat, yang nomor 1 sudah dicontohkan. There is a big stove next to the sink. There is a big stove next to the sink. Ya, ada ini adalah kompor ya, ada kompor besar next to, di sebelah ya, tepat di sebelah tempat cuci piring atau wastafel. There is a frying pan on the stove. There's a frying pan on the stove. Ada sebuah penggorengan on itu di atas ya, di atas kompor ya. Nah, untuk nomor 3 dan seterusnya kita sambil lihat gambar ya. Kita berarti di kitchen dulu ya. Kita berarti di halaman 73 di sini ya. A sink sudah, frying pan sudah. Sekarang kita ke nomor 3. Kita yang ini ya, panci ya. There's, karena pancinya satu. There's a pan. Ya, dia berada di atas cabinet. Jadi on the cabinet. Ya. Lalu nomor 4, oven. Ya, ini juga dia letaknya sama. Dia letaknya juga ada di atas kabinet. Jadi kita bisa gunakan yang sama. There's an oven ya on the cabinet. Lalu nomor 5, a refrigerator. Ya, refrigeratornya ini next to the cabinet. Jadi there's
a refrigerator next to, di sebelah, tepat di sebelah ya, next to the cabinet. Oke, kemudian yang keenam kita akan sebutkan, stove sudah. Sebentar, kita lihat dulu ya. Yang sudah tadi, yang sudah itu stove dan frying pan. Sinknya belum ya. Kita sink sekarang. There's a sink next to a big stove ya. Kemudian yang ketujuh terakhir adalah kabinet. The cabinet. Kita pakai there ya. Lupa Karina nih. Ya ini tadi big. There are, karena kabinetnya ada dua. Two cabinet. Ya. Ya, cabinet. Cabinets ya. Two cabinets in the kitchen. Oke, sudah semua ya. Sekarang kita lihat yuk contoh untuk yang dining room. Dining table. There are many things at the dining table. Ada banyak benda di di meja makan ya. Kemudian yang pertama, there are 6 chairs at the dining table. Ya, ada sebenarnya nih harusnya bukan di dining table ya, dining room ya. Oke, nggak apa-apa, kita ikutin buku aja. Jadi artinya tuh ada 6 kursi di meja makan. Kan kalau di meja makan agak aneh ya, harusnya tuh di dining room. Kita ganti aja ya adik-adik, nanti coba tanya sama Bu Guru, Bapak Guru. Ini harusnya dining room ya. Oke, kemudian there's Oke, nah ini juga ada kesalahan ya. Kalau ini sama one, jadi Karina jelasin di sebelah kanan ya. Kalau tadi kita there is sudah dijelasin, there are udah dijelasin juga. Kalau ya ini adalah article, articles. Dalam bahasa Inggris itu articles ada an sama the. Kita bahas sama an saja yang digunakan di sini ya. Itu kita gunakan untuk sebuah ya. An juga sama, tapi penggunaannya adalah untuk kata-kata yang berawalan konsonan. Misalnya a bag ya, a spoon dan seterusnya. Jadi kata pertamanya tuh huruf ini B, ini S ya. Jadi huruf konsonan. Kalau an artinya juga sama, sebuah, tapi untuk awalan huruf vokal. Ya. Contohnya an apple. Ya. Atau apalagi ya? An envelope. Ya. Nah, ini kita gunanya seperti ini. Jadi atau an ini artinya sudah sebuah. Jadi kita nggak perlu pakai one lagi. Ya. Oke, jadi one-nya kita coret. There's a big rice bowl on the table. On the left. Ya. Ada sebuah mangkuk nasi yang besar di atas meja di sebelah kiri. Sekarang kita lanjut ke nomor 3 dengan melihat gambar ini. Nah, ini ada cukup banyak ya. Nomor 3 kita akan sebut, kita coret yang udah disebut ini. Lalu tadi apa? Chair sudah ya. Jadi sekarang mungkin kita buat tablecloth ya. There's a red ya, warnanya kan merah. Jadi kita deskripsikan a red tablecloth ya
on the dining table. Yang keempat, kita bisa knife, ya. There's a knife, ya. On the dining table, ya, next to a bowl, ya, di sebelah ini mangkuk. Lalu mangkuknya ada dua ya. Kalau ini kan mangkuk nasi beda. Kita mangkuk yang sama ini ada dua. Jadinya kita pakainya bukan there is lagi, tapi there are. Terus disebutin nominalnya atau jumlahnya two, ya, dua. Two bowls, ya. Terus on the table. Ya, kemudian yang keenam, kita sebut botol ya. There is a bottle on the corner. Ya, di pojok ya. Kemudian yang ketujuh, apalagi spoon. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. There are 5 5 spoons on the plate. Jadi dia adanya di atas piring ya. Lalu sekarang kita nomor 8 yang belum kita sebutkan adalah mug. 1, 2, 3, ada 4 juga. There are 1, 2, iya ada 4 ya. There are 4 mugs on the table, on the dining table. Kemudian nomor 9, ini plate. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. There are 5 plates on the dining table. Nomor 10, fork. Berarti sama-sama ini ya. Ini nggak ada forknya. Berarti forknya ada 1. Ini juga nggak ada. 2, 3. Berarti ada 3 ya. There are 3 forks on the plate. Number 11, nomor 11. Lunchbox. Ya, ini terakhir. There is a lunchbox. Ya, near atau next to a big rice bowl. Oke. Kita ke halaman berikutnya, kita lanjut. Jadi ada 11 ya. Oke, kita sekarang ke halaman berikutnya, kita masih bahas. We will learn to ask and answer questions of the number of things in the kitchen and at the dining table. Kita akan belajar menanyakan dan menjawab pertanyaan mengenai jumlah benda di dapur dan juga di meja makan. Here are what we will do. Ini akan kita lakukan. First, pertama-tama, we will draw a table in our notebooks and then write the names of the things we see in the kitchen and at the dining table on the left column and the number of each thing on the right column. Like example, kita akan menggambar sebuah meja di buku kita. Lalu kita akan menuliskan namanya dari benda-benda yang kita lihat di dapur dan di meja makan di kolom sebelah kiri dan jumlah dari masing-masing bendanya di sebelah kanan, di kolom sebelah kanan, seperti pada contoh. Second, yang kedua, we will ask and answer questions like the examples. Kedua, kita akan bertanya dan menjawab pertanyaan seperti pada contoh.
We will first listen and repeat the questions after the teacher. Kita akan pertama-tama mendengarkan dan mengulang pertanyaannya setelah guru kita. Let's look. How many plates are there on the table? How many plates are there on the table? Jadi nanti akan kita ganti bagian ininya aja. Dan pertanyaannya selalu plural ya. Jadi kata bendanya atau noun-nya itu selalu noun dalam bentuk plural. Ya, yang menggunakan is ya. Nah, ya seperti ini. How many plates are there on the table? How many sinks are there ya in the kitchen? How many cabinets are there in the kitchen? Ya. Nah, jawabnya kita bisa gunakan there are ya atau there is kalau jamak are. Ya, ingat kita sudah bahas di pembelajaran sebelumnya juga. Ya, di pembelajaran sekarang ya tadi ya. Oh ya, di awal tadi ya, di menit-menit awal nanti boleh diulang. Ya, jadi is kalau bendanya satu buah, ya kita menggunakan atau an. Tapi kalau banyak, lebih dari satu, kita pakai are. Lalu sebutkan jumlahnya. Nah, ini nanti noun-nya apa? Tinggal diganti ya. Oke, nah sekarang kalau yang ini nanti adik-adik bisa isi sendiri berdasarkan benda-benda yang adik-adik tentukan ada jumlahnya berapa. Karina tadi sudah berikan contoh cara menggunakan kalimat tanyanya dan kalimat jawabnya seperti apa. Tinggal diganti-ganti aja ya jumlahnya ya, kemudian to be-nya is atau are ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Dan boleh juga di-subscribe channel kita, channel Karina yang lain di Learning Language Academy untuk belajar bahasa Inggris. Dan boleh follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.